orang hebat Andalusia merasakan rasa sakit. Push diri sendiri, memaksa diri sendiri. Apa yang harus saya lakukan? Berserah diri itu bagus, apa itu perlu. Dari impossible jadi hidup bukan hanya sekedar mencari kebahagiaan, tapi untuk bermanfaat bagi banyak orang. Dan sudah bersama saya hari ini adalah Ali Muharram. Hai Ali. Halo Miss Mary, terima kasih banyak udah ngundang saya. Sama-sama, terima kasih sudah hadir di I'm Possible. Yeah. Nah, pengen denger dulu nih, jadi pengusaha makanan ringan, apakah ini udah cita-cita dari kecil waktu itu? Sebenarnya cita-cita saya itu pengen jadi news anchor. Oke. Atau nggak pengen jadi penulis novel gitu. Dan untuk menjadi pengusaha itu mungkin pikiran yang ketiga kali ya. Oke, jadi ini sebenarnya cita-cita yang ketiga. Tapi sebenarnya kepleset sih pengusaha itu, karena saya waktu dulu itu hidup saya tuh nggak enak banget gitu, dan akhirnya memutuskan oke deh saya ambil leap of faith. Oke, seberapa nggak enaknya hidup Mas Ali dulu? Oke, nggak enaknya tuh misalnya gini, saya ke Jakarta dari tahun 2005 dan saya harus dari nol banget, nggak ada saudara, nggak ada siapa-siapa, dan saya bertahan itu sampai nggak makan 2 hari. Saya makan jambu batu untuk ganjal perut. Istilahnya saya hidup dari hari ke hari itu hanya gimana caranya bisa bertahan, bisa dapat makan gitu. Okay. Dan saya bertahun-tahun di posisi itu, berada di titik pemikiran bahwa ini kalau kita seperti ini terus, gimana kita bisa bermanfaat buat orang gitu. Okay. Jadi saya memutuskan ya usaha salah satu. Dan usaha. Oke. Memangnya apa yang membuat Mas Ali pengen ke Jakarta? Soalnya kan Jakarta ibu kota yang katanya ibu kota lebih kejam daripada ibu tiri. Asalnya Tasikmalaya kan? Iya, betul. Iya. Kalau udah tahu ibu kota sekejam itu, apalagi nggak punya rencana, apalagi nggak punya siapa-siapa, terus ngapain datang ke ibu kota? Memangnya apa yang terjadi di Tasikmalaya? Saya termasuk orang yang pemikirannya hanya bisa berkembang di kota besar. Mungkin saya penasaran, pengen tahu lebih detail lagi ya, ketika masa kecil di Tasikmalaya itu sesusah apa sih? Susahnya itu mungkin banyak juga yang mengalami, kayak nggak bisa makan, harus jual kain untuk beli beras gitu kan, ataupun ya mie 1 bungkus bisa dimakan beberapa orang gitu kan, ya dibagi-bagi. Semacam itulah. Saya dengar juga sempat ngumpulin apa tuh, kresekan, kantong plastik kresekan? Ya, kantong itu waktu kecil sih. Waktu kecil saya jualan kantong kresek di pasar. Itu karena untuk uang jajan. Berarti memang dari kecil sudah ketangguhannya sudah terbentuk ya. Betul. Cuman sempat terlupakan ketika saya ke Jakarta. Itu saya sempat lupa bahwa waktu kecil ternyata saya ada passion di bidang itu gitu, jual beli ya. Hingga akhirnya beberapa tahun kemudian ketika saya hit rock bottom tersebut muncul lagi. Oke. Apa rock bottom ya, titik terendah ketika waktu itu di Jakarta? Kan susah-susah tuh tadi kan, benar-benar nggak ada siapa-siapa, nggak ada kenalan, dan mau cari kerja juga nggak mudah. Lalu apa yang menjadi titik baliknya? Saya kerja di nulis skenario, di penulis senior untuk sinetron di satu stasiun televisi. Dan beberapa bulan kemudian karir saya, progres kerja saya downfall gitu, karena saya merasa jenuh dengan rutinitas. Saya harus melakukan hal-hal yang sama. Saya tidak mempunyai kebebasan untuk explore ide saya. Dan harus kembali lagi ke bawah lagi gitu. Untuk makan pun susah lagi. Saya harus jual handphone lagi kayak gitu. Oke, jadi langkah apa yang dirubah? Karena kan katanya tadi berarti kan kita harus mengubah pola. Apa pola yang salah waktu itu dilakukan dan dirubah menjadi pola yang benar seperti apa? Saya terjun ke jalan. Hah? Terjun ke jalan? Betul. Jualan makanan itu saya belum seperti sekarang. Jadi saya ke Jatinangor, saya di gerobak, saya jualan menjajakan ke pejalan kaki kampus di Jatinangor itu IPDN kalau nggak salah. Situ saya benar-benar kayak abang-abang gerobakan. Saya masak di situ. Masak apa? Tunggu. Tadi kan sebenarnya penulis ya. Sebagai penulis kan lebih enak. Soalnya kan itu nggak bermodal, nggak beresiko. Pokoknya cari kerja aja. Kalau misalnya ada ya udah kita nulis dapat uang kan. Tanpa resiko nggak ada gain. Tanpa resiko nggak ada gain. Oke. Terus akhirnya memutuskan untuk meninggalkan kantoran dan turun ke jalanan. Jualan. Di gerobak. Ya. Jualan apa? Ya makanan yang makaroni kering itu yang sekarang saya jual. Oke. Siapa yang buat? Saya sendiri. Buat sendiri? Iya. Kok tapi bisa masak? Iya, itu kan dari bahan setengah mentah, setengah jadi, lalu digoreng di gerobak.
Oke. Gitu. Tapi kalau untuk yang bahan mentahnya saya belanja di Tasikmalaya. Saya bawa 10 kilogram waktu itu dan saya bawa di ransel dari Tasikmalaya. Itu kayak ransel yang mau naik gunung. Tapi isinya makanan ringan itu ya. Iya, untuk dijual di jalanan. Ya. Kalau jualan makanan kering di gerobak di jalanan itu kan banyak ya sebenarnya. Ya. Terus apa yang membedakan dan apa yang membuat Mas Ali berhasil? Passion. Yeah. Berapa omset kira-kira ya waktu itu ketika jualan itu setiap hari dapat berapa sih? Waktu awal 100.000. 100.000. 100.000. Masih lebih banyakkan uang hasil nulis dong. Banget. Okay. Tapi sama it's a first step gitu. Itu sebuah kita bisa berhasil menjual pun itu sebuah progress gitu. Dan I feel very happy. Saya berhasil menjual produk yang saya buat sendiri. Rasanya itu encouraging banget. Kita jadi pengen terpacu lagi untuk bisa ngejual lebih lagi. Dan kita jadi punya proyeksi. Seberapa banyak kita harus bisa jual untuk mendapatkan untung. Gitu. Waktu itu berarti sendiri ya? Semua dilakukan sendiri ya? Walaupun namanya CEO dari perusahaan sendiri, tapi Chief Everything Officer ya? yang bikin makaroninya sendiri, yang jualan juga sendiri. Lalu berapa lama itu dilakukan sampai akhirnya sekarang saya dengar-dengar omsetnya udah ratusan juta bahkan miliaran nih. Nah, prosesnya itu dari gerobakan itu tahun 2012, lalu ibu saya meninggal ketika tahun masuk 2012 Desember, 4 bulan saya drop, terus saya bangkit lagi. Dari situ saya pinjam modal ke teman 20 juta waktu itu dan akhirnya saya nggak jualan gerobak lagi, tapi bisa bikin di outlet kecil. Berarti penjualan di gerobak udah konsisten bagus ya, makanya di gerobak saya tinggalin. Ya, makanya berani untuk pinjam modal untuk membesarkan. Kan. Nah, dari situ perlahan-lahan bulan ke bulan konsumen mulai berdatangan, saya melihat ada profit dan saya melihat semakin jelas ini arahnya kemana, seperti apa proyeksi di masa depan. Saya berani buka cabang yang kedua, lalu cabang ketiga dan seterusnya hingga akhirnya sekarang kita udah ada 3 cabang. Wow, makanya omsetnya bisa bermiliar-miliaran ya. Saya ingin kembali ke saat-saat sulit ya waktu itu. Mas Ali sempat bilang lagi ketika ibu meninggal tahun 2012 itu juga titik terendah sempat drop selama 4 bulan. Apa yang terjadi waktu itu? Jadi bayangkan ketika saya jualan di gerobak itu, saya dibantu ibu saya. Ibu ikut ke Jakarta? Enggak, saya di Tasik itu, saya di rumah saya menghitung makaroni 1 bungkus 1 kilo, itu ada berapa butir. Satu plastik dihitung berapa butir? Saya hitung. Itu jumlahnya ada 170 butir kalau nggak salah. Gitu. Untuk menentukan saya HPP harus berapa. Wow. Gitu. Dan sampai segitu detailnya. Dan minyak berapa kali goreng habis. Gas tabung hijau berapa kali goreng habis. Gitu. Dari situ ibu saya bantu. Saya nanya harga, saya buta dengan harga minyak, harga gas seperti itu, ibu saya bantu dan ibu saya bereaksi ketika saya pulang ke Tasik pas habis jualan gerobak. Beliau ngasih komentar gini, hitam banget ya badannya karena saya panas-panasan. Saya ke ibu saya bilang nggak apa-apa ini awal. Suatu saat nanti ini nggak akan seperti ini lagi. Saya semangat kok ngejalaninnya gitu. Dan ibu saya ngelihat ada sorot harapan, rasa percaya gitu karena saya termasuk anak yang susah diatur. Saya termasuk anak yang nakal gitu. Nakal itu keras kepala gitu. Ya udah akhirnya saya nggak ada semangat lagi, saya memutuskan untuk udah deh, saya pengen kerja jadi chef aja karena memasak itu passion saya juga gitu. Seenggaknya I will feel happy. Ya karena ketika tujuan untuk berusaha itu adalah untuk ibu dan ketika ibu tidak ada berarti tujuannya juga hilang. Motivasinya juga jadi hilang, jadi hilang tanpa arah kan, tanpa tujuan. Tapi apa pesan yang selalu diingat dari ibu? Ibu saya bukan tipikal yang ngasih wejangan, tapi lebih ke ngasih contoh melalui tindakan, gitu. Cuman ada satu hal yang saya ingat banget, kita ini tidak seperti ini
bunyinya mungkin agak-agak kurang enak ya, seperti ular gitu. Ular selalu ganti kulit kayak memperpanjang usia gitu. Tapi kita tidak, kulit kita akan semakin keriput, kita akan tua gitu. Jadi perjalanan hidup kita ditandai oleh segala tindak tanduk kita, perbuatan kita, apakah perbuatan baik atau buruk gitu. Jadi harus selalu beribadah, mungkin mengingatkan untuk sholat gitu kan, dan mendekatkan diri kepada Tuhan, jangan sampai melakukan hal yang jahat. Itu selalu ingat dari ibu saya. Iya, tetap berbuat baik di situasi yang tidak baik sekalipun. Meskipun seperti itu.